Halo adik-adik, apa kabar? Senang sekali ya kita ketemu lagi hari ini di ibadah sekolah minggu kita. Meskipun kita masih online, tapi kita akan tetap bersuka cita. Kita akan tetap dengan semangat memuji Tuhan. Yuk sebelum kita beribadah, sebelum kita memulai acara kita berdoa dulu. Yuk lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersuka cita, kami bahagia Tuhan Yesus. Hari ini kami mau beribadah. Hari ini Tuhan telah berikan kami kesehatan yang sempurna. Tuhan telah berikan kami papa mama yang baik, saudara yang baik Tuhan, keluarga yang indah. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami siap beribadah, kami siap memuji-muji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ayo kita mau memuji-puji Tuhan. Kita pujikan lagu pertama kita. Kita katakan bahwa hari ini kita bahagia sekali. Ayo, hari ini kurasa bahagia. Tuhan Yesus, kami bahagia. Haleluya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Haleluya. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, bukan saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oh. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Senang ya memuji-muji Tuhan ya. Adik-adik, ada loh raja yang saking senangnya memuji-muji Tuhan sampai dia menari-nari sekuat tenaga. Tahu raja siapa?
Yuk kita nyanyiin lagu kita yang kedua. Kita akan menari-nari seperti Raja Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Ayo menari buat Tuhan. Haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, Ku kan menari seperti Daud menari. bila roh Allah ada di dalamku, Ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. ku kan menari, Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Tuhan, yuk sekarang kita bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya adik-adik ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah bersuka cita memuji-muji nama-Mu. Sekarang kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan Yesus firman-Mu, ajari kami Tuhan jalan-jalan-Mu. Biar Tuhan sedari kami kecil kami sudah dekat sama Tuhan Yesus, kami selalu diberikan firman, diberikan terang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kakak-kakak yang akan memberitakan firman-Mu. Biar Tuhan lewat mereka janji-janji-Mu, jalan-jalan-Mu diterangi buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih dalam satu nama yang mengasihi kami, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi semua. Jumpa lagi di sekolah minggu ya. Semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Semua yuk duduk manis ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan sikap hormat karena kita mau menghargai hadirat Tuhan, ya. Oke, minggu ini, hari ini lebih tepatnya Kak Livia masih membahas tentang DOSA. Nah, Kak Livia sudah pernah menyanyikan lagu ini ya, bahwa DOSA, dosa itu Tuhan suka apa enggak ya? Iya, betul, Tuhan enggak suka. Ya, justru Tuhan suka kita mengikuti apa ya? Melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Contohnya, Tuhan tidak suka apa? Seperti nyanyian yang pernah Kak Livia nyanyikan. Apa? Tidak suka mencuri. Kita tidak boleh mencuri. Terus kita tidak boleh apa lagi? Kita tidak boleh berbohong. Ya, kita tidak boleh berbohong ya adik-adik. Nah, hari ini Kak Livia mau menceritakan tentang sepasang suami istri yang berbohong kepada Tuhan. Wah, ada loh yang berani bohong dulu sama Tuhan dan ada akibatnya. Kita mau mendengarkan ya. Kalian bisa baca cerita ini semua ada di Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Kalian bisa baca di rumah. Oke. Sekarang Kak Livia ceritakan secara garis besarnya.
Nah, di Kisah Para Rasul 5 ini judul awalnya sudah jelas, ada sepasang suami istri yang bernama Ananias dan Safira. Nah, Ananias dan Safira ini adalah sepasang suami istri yang sepakat untuk bersama-sama berbohong kepada Tuhan. Wah, dua-duanya sepakat. Deal, yuk kita bohongin Tuhan. Wah, Ananias dan Safira pada saat itu melakukan itu ya adik-adik. Nah, kemudian apa yang mereka bohongin tuh apa sih, Kak? Nah, mereka tuh berbohong, mereka menjual tanah dengan harga yang mereka sudah sepakati, tetapi mereka menahan hasil penjualan tanah mereka untuk tidak diberikan kepada para rasul pada saat itu. Ya, dimana pada saat itu harus istilahnya harus diletakkan di depan kaki-kaki para rasul. Nah, tetapi mereka sepakat untuk menahan, yuk kita tahan aja ini hasil yang kita dapat nih, janganlah diberikan semua. Itu ya, Ananias dan Safira sepakat melakukan itu. Dan pada saat mereka memberikan persembahan mereka seolah-olah, wah ini sudah semuanya, lakunya cuma segini aja. Nah, tapi Rasul Petrus tahu bahwa apa yang diberikan oleh Ananias kepada Rasul Petrus pada saat itu bukanlah hasil penjualan yang seharusnya. Ya, wah Rasul Petrus tahu, dan Rasul Petrus bertanya kepada Ananias, benarkah ini hasil yang kamu dapatkan dari kamu menjual tanahmu? Dan ternyata Ananias berbohong kepada Rasul Petrus. Wah, dan pada saat ketika itu juga Ananias meninggal. Wow, itu akibatnya. Ya, itu baru Ananias. Nah, setelah Ananias meninggal, kemudian datanglah beberapa anak muda untuk mengangkat mayatnya dan menguburkannya. Tidak selang berapa lama kemudian si Safira datang untuk menemui Rasul Paulus. Nah, si Safira ini nggak tahu adik-adik apa yang terjadi sama Ananias itu. Akhirnya Safira juga ditanyain sama Rasul Petrus, betulkah bahwa hasil penjualan tanah ini kamu adalah sekian? Dan Safira pun juga karena sudah sepakat ya sama si Petrus, akhirnya Safira bilang apa? Iya, inilah hasil yang kami dapatkan. Wah, dan seketika itu juga jatuhlah si Safira sama dengan si Ananias, dan pada saat itu juga Safira meninggal dunia. Wah, itu ya akibatnya adik-adik. Pada zaman itu kalau berbohong sama Tuhan bisa meninggal. Ya. Nah, tentunya apakah kalian juga mau seperti itu? Kak, kalau sekarang kalau saya berbohong berarti saya langsung meninggal ya, Kak ya? Oh, enggak. Yang meninggal adalah bisa jadi apa? Hati kita yang sedih. Roh Kudus dalam hati kita sungguh sangat sedih kalau kita berbohong kepada Tuhan. Ya. Nah, kira-kira apa ya, Kak, kalau saya sudah terlanjur bohong, apa ya yang harus saya lakuin, Kak? Begini caranya. Kalau kalian sudah terlanjur berbohong, solusi yang terbaik adalah 1, kalian harus minta ampun sama Tuhan. Kalian harus berdoa sungguh-sungguh minta pengampunan dari Tuhan. Yang kedua, setelah berdoa meminta pengampunan, jangan lagi melakukan dosa tersebut, ya. Nah, kemudian, Kak, itu loh ada teman saya yang ngajakin saya buat bohong. Gimana terus ini, Kak? Itu teman deket loh, Kak. Nggak usah temen deh. Itu loh Koko, Cece, adik saya tuh loh ngajarin saya bohong. Gimana ini, Kak? Nah, kalian pasti akan diingatkan oleh Roh Kudus.
kalian itu bohong loh. Kalian harus mengingatkan teman kalian dan memberitahu kakak kalian, adik atau saudara lainnya. Ya, jangan melakukan hal yang Tuhan Yesus tidak suka, ya. Nah, tentunya dari semua itu yang Kak Livia kasih clue-nya itu gampang apa susah sih, Kak? Intinya satu, kita mau bertekad dan kita mau melakukannya sungguh-sungguh, pasti tidak akan susah. Kalau dibilang susah pastinya, karena itu namanya godaan iblis, ya. Oke, jadi minggu ini kita mau belajar untuk apa? Kesimpulannya, jujur, berkata jujur, ya. Nah, ayat hafalan untuk kalian hari ini ada di Matius 5 ayat 37. Kak Livia ulang ya. Matius 5 ayat 37. Oke, bunyinya begini. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya, itu ayat mas kita hari ini ya, buat kalian. Nah, sekian firman Tuhan hari ini. Kita mau tutup ibadah ini dengan kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita minta sama Tuhan. Buat apa Tuhan? Kalau kalian yang mengakui dosa-dosa kalian kepada Tuhan, boleh sampaikan. Dan kita mau minta sama Tuhan supaya Tuhan menyertai kita senantiasa, ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa hari ini kami diingatkan kembali Tuhan bahwa kami harus berkata jujur dalam hidup kami, dalam setiap kondisi apapun. Tuhan, memang tidak mudah Tuhan, tapi kami mau bersamamu, kami melakukannya semua karena pertolongan Tuhan. Kami yakin dan percaya itu Tuhan. Dan juga Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Tuhan kiranya berkati kami semua pelayan-pelayanmu yang sudah ambil bagian pun Tuhan berkati. Dan kiranya pertemukan kami kembali minggu depan Tuhan dalam kasih kemurahan-Mu. Dan kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa yang baik, berikan kami semua kesehatan Tuhan, sukacita damai sejahtera buat kami, keluarga kami semua Tuhan, tidak ada yang kelewatan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Ada tugas untuk kalian semua dari kelas kecil sampai yang besar untuk minggu depan dikumpulkan. Ya, kalian bisa membuat video. Dan ini kakak ajarkan satu ayat hafalan beserta gerakannya. Dan kalian menghafal juga sambil bergerak tangannya dan kumpulkan kepada kakak-kakak kalian. Yohanes 8 ayat 34. Yohanes 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Kakak ulangi sekali lagi ya. Yohanes 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Yohanes 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya Setiap orang yang berbuat dosa gimana? dosa Adalah hamba dosa. 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Yohanes 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Yohanes 8 ayat 34. Terima kasih. Dadah. Yohanes 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang melakukan dosa adalah hamba dosa. Filipi 1 ayat 21. Bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan.